Bapak, saudari-saudara, dan anak-anak yang terkasih, saya harap semua masih sehat, masih semangat untuk tinggal di rumah, dan para petugas kesehatan juga tidak kendor di dalam melayani orang-orang yang sakit di masa pandemi COVID-19 ini. Semangat Bapak, Ibu, dan saudari-saudara semuanya. Kalau kita perhatikan bacaan-bacaan hari ini, baik Kisah Para Rasul, Surat Petrus, maupun Injil Yohanes, menyinggung hal Roh Kudus. Roh Kudus itu dalam Injil disebut dalam istilah Yunani Parakletos, dan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata penolong atau penghibur. Tiap kata terjemahan itu menekankan arti khususnya masing-masing. Makna penolong maupun penghibur pada saat pandemi COVID-19 ini rasa-rasanya sangat penting, sangat dibutuhkan adanya penolong, adanya penghibur. Marilah sekarang kita berusaha memahami makna istilah parakletos tadi, penolong penghibur itu bagi hidup kita sebagai umat beriman Kristiani yang sudah dibaptis dan telah menerima Roh Kudus. Ibu, bapak, saudari-saudara, dan anak-anak yang terkasih, dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, Yesus bersabda, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Dengan demikian ternyata bahwa hanya dengan taat kepada Yesus, kita sungguh membuktikan balasan kasih kita kepadanya. Kasih sejati bukanlah masalah perasaan atau emosi belaka, melainkan sungguh merupakan kewajiban moral yang sungguh akan menentukan kadar dan mutu kesungguhan pribadi kita yang memiliki kasih murni. Hidup kita masing-masing yang mengenal dirinya sendiri secara jujur dan benar dapat mengalami keadaan dirinya sendiri. Apakah memiliki hubungan atau relasi dalam keluarga antara suami dan istri, orang tua dan anak, antar sesama tetangga, antar rekan kerja dan masyarakat, antar para imam dan biarawan-biarawati. Bagi Yesus pun, kasih-Nya kepada Allah Bapa bukan masalah yang mudah. Kasih-Nya kepada Bapanya hanya dapat dibuktikannya dengan ketaatan kepada Bapanya itu. Ternyata bagi setiap orang Kristiani sejati yang jujur dan benar, benar ini diartikan tulus dan murni, mau mengasihi dengan sungguh-sungguh, bukanlah suatu masalah sembarangan dan memang tidak mudah untuk dilaksanakan. Mengasihi dengan sungguh-sungguh adalah suatu perjuangan, perjuangan yang tiada henti, perjuangan yang terus-menerus. Tetapi Yesus tidak membiarkan umat yang percaya kepadanya berjuang sendirian. Ia memberi kepastian akan memberikan seorang penolong, penghibur, atau pendamping. Seperti di bidang hukum, kita tahu bahwa di sana ada seseorang yang disebut advokat atau advokatus, yaitu seorang ahli hukum yang tampil sebagai penasehat atau pembela perkara di pengadilan, juga disebut pengacara. Nah, seorang pribadi semacam itulah yang akan diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudari-saudara, dan anak-anak yang terkasih, Yesus menyebut seorang penolong yang lain. Siapakah penolong satunya yang lain yang sudah ada itu?
tak lain dan tak bukan ialah Yesus sendiri, Sang Kristus. Di samping dirinya sendiri, Yesus menjanjikan penolong lain. Apabila ia nanti pergi, yang akan kita rayakan pada hari Kamis ini, ia tidak membiarkan murid-muridnya sendirian menjadi yatim piatu untuk selama-lamanya. Pelaksanaan perintahnya untuk saling mengasihi yang tidak mudah akan ditolong oleh Tuhan. Inilah Tuhan kita yang peduli, Tuhan kita yang selalu memperhatikan kebutuhan umatnya. Dengan demikian sesudah Paskah, umat Allah yakni gereja tidak berada dan berbuat sendirian, baik dalam kegembiraan maupun dalam kesukaran, bahkan penderitaan dan penganiayaan yang akan dialaminya. Keadaan umat di abad pertama ditolong dan dihibur oleh Roh Kudus seperti tercatat di dalam Kisah Rasul. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Apakah kesimpulan yang dapat kita tarik dari kehadiran dan peranan Roh Kudus yang dijanjikan Yesus sebagai penolong dan penghibur kita itu? Pertama-tama, Bapak, Ibu, saudari-saudara, dan anak-anak yang terkasih, kita diingatkan dan makin disadarkan akan kehadiran Roh Kudus dalam diri kita pribadi, dalam diri kita masing-masing, seperti dijanjikan dan dilaksanakan oleh Yesus Kristus. Tetapi kita tidak boleh hanya bersyukur kepada Roh Kudus yang menolong dan menghibur diri kita sendiri. Kita sendiri juga harus menjadi parakletos atau parakletus. Parakletos bahasa Yunani dan parakletus itu bahasa Latin, yaitu menjadi penolong, menjadi penghibur bagi sesama kita. Seperti kita ini sebagai orang Kristiani sejati, harus menjadi alter Kristus, Kristus yang lain. Demikian juga kita yang telah lama menerima Roh Kudus harus menjadi alter parakletus, penolong dan penghibur yang lain yang saat-saat ini sungguh-sungguh dibutuhkan oleh banyak orang. Roh Kudus bukan hanya menolong dan menghibur kita saja, Ia juga membuat kita untuk selanjutnya menolong dan menghibur sesama kita. Allah menghibur orang-orang yang menderita, tetapi bukan hanya sejauh itu saja, melainkan agar orang yang telah dihibur oleh Roh-Nya juga ikut menghibur orang lain. Maka ketika kita menerima sesuatu yang baik dari Allah, juga kita bagikan kepada orang lain. Allah menghibur kita, dan melalui kita Allah menghibur sesama kita. Demikianlah dapat dikatakan bahwa Roh Kudus juga membutuhkan kita untuk tampil sebagai parakletus, penolong, penghibur. Betapa indahnya doa yang pernah diucapkan oleh Santo Fransiskus. Biarkanlah kami ya Tuhan, bukan untuk dihibur, melainkan untuk menghibur. Bukan untuk dimengerti, melainkan untuk mau mengerti. Bukan untuk dikasihi, melainkan untuk mengasihi. Siapakah sebenarnya bagi kita orang-orang yang disebut parakletos, parakletus, penolong, penghibur itu? Yaitu mereka yang peka dan rela menolong atau menghibur siapapun yang menderita atau berada dalam situasi dan kondisi hidup yang berat dan sungguh membutuhkan kebaikan hati orang lain. Pasti hari-hari ini begitu banyak orang yang melakukannya, baik secara personal
keluarga, komunitas, paroki, stasi yang mau peduli karena ada orang-orang yang sungguh membutuhkan. Nah, Bapak Ibu dan saudari-saudari yang terkasih, pada hari-hari inilah kita ditantang. Bagaimana kita bisa menjadi penolong dan menghibur bagi sesama kita yang terkena dampak pandemi COVID-19. Bagi pemerintah, petugas kesehatan, sukarelawan, bagi yang meninggal, sakit, yang terdampak secara ekonomi. Paling tidak Bapak Ibu dan saudari-saudari yang terkasih, pertama-tama kita berdoa bagi mereka. Lalu jangan menebar hoax yang justru menciptakan suasana ketidaknyamanan. Kalau ada berita yang belum pasti, tidak salah kita share kepada orang lain. Kita nikmati sendiri, kita renungkan. Solider dengan menghimpun dana semampunya, sebagaimana diajakkan oleh Bapak Uskup untuk umat di seluruh kuskupan, walaupun banyak di antara kita yang juga terkena dampak tersebut. Tetapi itulah solidaritas. Dalam keterbatasan, dalam kesulitan, kita juga masih mau peduli kepada sesama. Bagaimanapun dan seperti apapun keadaan kita, mari kita terus aktif terlibat untuk ambil bagian supaya wabah COVID-19 ini bisa diatasi dengan maksimal, dengan baik, dan segera berakhir. Bukan karena kehebatan manusia, tetapi karena pertolongan dari Roh Penolong dan tentu juga dari usaha-usaha manusia yang berkehendak baik, usaha-usaha kita yang berkehendak baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.